Secara sederhana, sistem pencernaan adalah portal bagi nutrisi untuk mendapatkan akses ke sistem peredaran darah. Bahan pangan dipecah menjadi molekul sangat sederhana, kemudian diangkut melintasi lapisan saluran pencernaan ke dalam darah. Hewan itu ada dua, hewan vertebrata dan invertebrata. Sekarang kita bahas yang pertama, sistem pencernaan hewan vertebrata. Vertebrata itu kan ada 5, mamalia, aves, reptil, amfibi, dan ikan. Yang pertama, proses pencernaan pada burung. Semua jenis burung memiliki paruh dari bahan yang keras. Paruh merupakan alat utama untuk mencari makanan. Di dalam paruh terdapat lidah kecil dan runcing serta dilapisi zat tanduk. Bangsa burung tidak memiliki gigi. Makanan yang dipatuk kemudian langsung disimpan sementara di dalam kantung tembolok, biasanya pada burung pemakan biji. Nah, burung memiliki saluran pencernaan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, terakhir kloaka. Bagian lambung burung ada 2 bagian, yaitu lambung kelenjar dan lambung pengunyah atau empedal. Lambung kelenjar merupakan lambung yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi, sedangkan lambung pengunyah atau empedal berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Yang kedua yaitu proses pencernaan pada reptilia. Kita ambil contohnya di sini adalah proses pencernaan pada ular. Secara garis besar, alat pencernaan pada reptil bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Pada jenis ular, keunikan ada pada giginya, yaitu semuanya runcing dan susunnya melengkung ke dalam. Fungsi gigi ular tidak digunakan untuk mengunyah, melainkan untuk memegang mangsa. Mangsa yang tertangkap dicengkeram dengan giginya sambil dialiri bisa dari gigi yang paling besar, kemudian baru ditelan dengan perlahan-lahan. Selain gigi, di dalam mulut reptil juga terdapat lidah yang berperan dalam membantu menangkap mangsa. Saluran pencernaan pada tubuh reptil atau ular adalah yang pertama mulut, kedua kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, terakhir kloaka. Yang ketiga, proses pencernaan pada bangsa Pisces, yaitu pada bangsa ikan. Ikan memiliki susunan alat pencernaan yang tidak jauh berbeda dengan susunan alat pencernaan pada reptil dan aves. Hanya saja ikan tidak memiliki kloaka tetapi memiliki anus. Gigi-gigi pada ikan berfungsi memegang mangsa dan tidak untuk mengunyah. Lidah ikan terdapat di bagian dasar dan ukurannya sangat pendek serta keras sehingga tidak dapat digerakkan. Oleh karena itu, lidah pada ikan dapat dikatakan tidak berfungsi. Pada hakikatnya, lidah ikan hanya sebagai lapisan lipatan dasar mulut. Saluran pencernaan makanan pada ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang keempat, kita ada sistem pencernaan makanan pada hewan amfibi. Kita ambil di sini proses pencernaan makanan pada katak. Saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama adalah bagian mulut. Di dalam rongga mulut katak terdapat gigi-gigi yang mengalami masa pertumbuhan tak terbatas. Gigi-gigi tersebut tumbuh di bagian rahang atas dan di langit-langit, sedangkan di bagian rahang bawahnya tidak terdapat gigi. Gigi-gigi tersebut tidak untuk mengunyah, melainkan berguna untuk mencengkeram mangsa. Nah, katak mempunyai lidah yang sangat panjang, bercabang, dan dapat dilipat ke belakang.
permukaan lidahnya berperekat sehingga membantu untuk menangkap mangsa. Di dalam mulut katak terdapat kelenjar yang menghasilkan ludah untuk membantu menelan mangsa. Berikutnya ada kerongkongan. Setelah kerongkongan, lambung. Di dalam lambung, makanan dihancurkan dan dicerna secara kimiawi. Pencernaan sari-sari makanan katak berlangsung di dalam usus halus. Nah, pada dinding usus halus ini terdapat pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Terakhir, kita ada kloaka. Di kloaka ini adalah sisa-sisa makanan dikeluarkan. Yang terakhir, kita ada sistem pencernaan makanan pada bangsa mamalia. Kita ambil contohnya di sini proses pencernaan pada sapi. Sapi termasuk ke dalam golongan hewan ruminansi. Apa itu ruminansi? Ruminansi adalah hewan yang memamah biak, yaitu hewan yang mengunyah makanannya 2 kali. Jadi, jika makanannya tidak dikunyah dengan sempurna atau masih kasar, maka makanan tersebut akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kali. Nah, kita lihat di sini bahwa sistem pencernaan pada sapi berbeda dengan sistem pencernaan pada hewan lainnya. Sapi mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri pada sapi berfungsi untuk menjepit makanan, sedangkan gigi gerahamnya berfungsi untuk mengunyah makanan. Sapi mempunyai lambung yang sangat besar. Lambung ini terbagi menjadi 4 bagian. Di sini ada rumen, ada omasum, ada retikulum, dan abomasum. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagian proses pencernaan pada sapi berdasarkan gambar berikut. Di sini kita lihat rumput dikunyah di dalam mulut. Setelah itu rumput dialirkan ke esofagus atau kerongkongan. Di kerongkongan dialirkan lagi ke dalam perut besar atau rumen. Di dalam rumen terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Dari perut besar selanjutnya makanan akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut karena makanan tersebut masih kasar, belum sempurna. Jadi makanan dimasukkan lagi ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi proses makanan dikunyah untuk kedua kali hingga lebih sempurna. Setelah dikunyah 2 kali, makanan masuk ke lambung yang kedua, yaitu lambung retikulum. Di dalam retikulum terjadi proses fermentasi makanan oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya masuk ke lambung ketiga, lambung omasum. Lanjut lagi ke lambung 4, yaitu lambung abomasum. Di dalam abomasum terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Selanjutnya, makanan ini akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus akan menyerap sari-sari makanan. Nah, sisa dari pencernaan ini akan masuk ke dalam usus besar. Dari usus besar akan dialirkan menuju anus untuk dikeluarkan sebagai feses. Sekarang kita ke sistem pencernaan hewan invertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Sistem pencernaan serangga terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Mulut belalang terdiri atas beberapa alat-alat mulut, yaitu ada bibir atas, bibir bawah, dan rahang atas, rahang bawah. Bibir atas berfungsi sebagai alat pengecap. Bibir bawah mempunyai sepasang alat peraba. Rahang bawah mempunyai gigi yang tajam untuk mengunyah makanannya. Rahang atas mempunyai sepasang gigi yang besar untuk memotong daun. Itu adalah saluran pencernaan serangga dan ibu mengambil contohnya adalah belalang.
Sistem pencernaan cacing. Terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Makanan cacing tanah itu berupa humus. Di sekitar kerongkongan terdapat 3 pasang kelenjar kapur yang menghasilkan zat kapur guna menetralkan sifat asam pada makanannya. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai sistem pencernaan hewan. Yang pertama, hewan bersel satu. Contohnya, amuba. Amuba memakan makanan yang ada di sekitarnya dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Kemudian masuk ke vakuola makanan dan makanan tersebut hancur. Kemudian diserap oleh tubuh. Nah, sisanya akan dibuang melalui membran plasma. Jadi, sistem pencernaan amuba dimulai dari kaki semu, vakuola makanan, dan membran plasma. Lanjut ya teman-teman. Yang kedua adalah sistem pencernaan cacing. Dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok. Tembolok berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan sementara. Lalu, makanan menuju ke empedal. Empedal merupakan lambung pengunyah. Selanjutnya, makanan menuju ke usus. Di usus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian sisa yang tidak terserap akan dibuang melalui anus. Yang ketiga adalah sistem pencernaan serangga, yaitu mulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Nah, yang keempat adalah sistem pencernaan ikan. Yang pertama yaitu mulut, kemudian menuju ke kerongkongan, ke lambung, lalu masuk ke usus. Di usus mengalami penyerapan sari-sari makanan, lalu
lalu sisanya dikeluarkan melalui anus. Yang kelima, sistem pencernaan amfibi. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, lalu dibuang sisanya melalui kloaka. Nah, teman-teman, pada amfibi ini tidak menggunakan anus saat mengeluarkan, melainkan kloaka. Apa sih perbedaan anus dan kloaka? Kloaka ini selain untuk mengeluarkan sisa pencernaan, kloaka juga digunakan untuk mengeluarkan urin dan saluran reproduksi. Sedangkan anus itu hanya khusus digunakan untuk mengeluarkan sisa pencernaan. Sudah paham kan teman-teman perbedaan antara anus dan kloaka? Sistem pencernaan pada burung mulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan terakhir sisanya dibuang melalui kloaka. Yang ketujuh adalah sistem pencernaan reptil, meliputi mulut, kerongkongan, kemudian dari kerongkongan masuk ke lambung, kemudian ke usus, dan sisanya dibuang melalui kloaka. Delapan, sistem pencernaan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan hewan yang mengunyah makanan 2 kali. Kenapa bisa begitu? Ini kita lihat ya teman-teman. Contohnya adalah pencernaan sapi. Dimulai dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke rumen atau perut besar. Di sini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba hingga makanan menjadi bubur. Nah, ternyata dari rumen makanan dimuntahkan kembali keluar menuju mulut lagi untuk dikunyah kembali. Lalu menuju ke kerongkongan, kemudian ke rumen lagi atau perut besar. Di sini makanan kembali dicerna dengan bantuan mikroba atau bakteri. Lalu masuk ke retikulum atau perut jala. Makanan kembali mengalami proses fermentasi atau dihancurkan dengan bantuan bakteri dan protozoa. Lalu makanan masuk ke omasum atau perut kitab. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian masuk
masuk ke abomasum atau perut masam. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, yaitu asam klorida untuk mengaktifkan pepsinogen. Jadi, di perut masam atau abomasum ini mirip dengan lambung manusia. Lalu makanan masuk ke usus halus. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Makanan yang tidak terserap masuk ke usus besar. Di usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan oleh bakteri. Lalu, sisa makanan yang sudah dibusukkan dikeluarkan melalui anus. Jadi, teman-teman, sapi ini ternyata memiliki 4 lambung. Berbeda dengan hewan yang lain, tugas alat pencernaan itu pada dasarnya hanya ada 3, yaitu menghancurkan makanan sampai halus. Ini biasanya terjadi mulai dari mulut sampai dengan lambung. Lalu, tugas yang kedua adalah menyerap sari-sari makanan. Ini terjadi di usus halus. Kemudian yang terakhir adalah mengeluarkan sisa makanan. Ini kalau pada hewan bisa melalui anus atau kloaka. Nah, demikian teman-teman. Semoga kalian semua paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.